Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau engkau punya masalah, engkau punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dilakukan adalah ambil air wudhu, menggelar sajadah, dan sholat. Itu makna sholat itu sebenarnya menyandarkan segala persoalan, menyandarkan segala solusi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti mencari jalan sunatullahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, baik yang hadir di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun di mana saja saat ini berada menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama, ngaji bareng tentang kitab Riyadhus Shalihin yang di dalamnya berisi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bab 11, di bab Babul Mujahadah, bab yang menuntut kita untuk menghadirkan kesadaran bersungguh-sungguh, kesungguhan di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, dan kesungguhan di dalam menghindari apa-apa yang Allah larang, kesungguhan yang dengan menyediakan diri untuk rela berkorban, kesungguhan untuk benar-benar tidak hanya siap untuk sungguh-sungguh, tetapi siap untuk berkorban dalam rangka menunaikan perintah Allah maupun meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Karena kalau hanya sekedarnya, ya pastinya akan tidak optimal mencegah atau melaksanakan kewajiban ya semampunya dengan kadar ukuran kita, bukan ukuran syara'. Kalau semampunya ukuran syara' itu misalkan orang puasa jelas, ya, maridon au ala safarin, kalau dalam perjalanan sakit atau dalam perjalanan, ini baru, ini alasan syar'i. Kalau orang dalam dua kondisi itu boleh tidak puasa, artinya ada rukhsah atau ada udzur syar'i yang memang dibenarkan. Tapi sering-sering kalau orang tidak bermujahadah, kalau tidak sungguh-sungguh di dalam menyikapi tuntunan Allah, baik perintah maupun larangan, ya itu sekedarnya sholat kadang masih bolong-bolong, itu kan kemampuan saya segitu. Puasa fardu Ramadan, ya puasa nggak puasa, atau puasa beberapa hari terus sampai akhir Ramadan nggak puasa, ya kan kemampuan saya seperti itu ya. Punya harta banyak, punya kesempatan, tetapi tidak juga daftar haji misalnya. Ini
kemampuan saya seperti itu, butuh saya masih banyak. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu waktu kita belajar di bab muraqabah itu. Jadi kalau orang yang tidak merasa senantiasa diawasi Allah, tidak merasa ada kehadiran Allah, maka apabila dihadapkan dengan keharusan berkorban, mengorbankan harta untuk agama Allah, apalagi sekarang memang masanya kurban, itu pasti keutamaan yang dituntunkan oleh Allah, mengorbankan harta untuk jihad fisabilillah, untuk berinfak, untuk menuntut ilmu, untuk membiayai yatim dan seterusnya, pasti masih terkalahkan oleh satu kata, kebutuhanku masih banyak. Itu ciri khas. Maka kita di Al-Firas kita sediakan ruang untuk ngaji bareng Bapak Ibu sekalian. Ngaji ini pun berkali kita sampaikan bahwa ngaji itu berasal dari kata aji atau berharga. Ngaji adalah berproses untuk menjadi lebih berharga. Berharga mungguing sopo, berharga menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munggah ning aji ning diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ngaji. Nah, kita bareng-bareng untuk meningkatkan kualifikasi atau kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar di hadapan Allah kita menjadi kian bernilai dari hari ke hari. Ya, dengan ngaji bareng-bareng kita ngaji di sini. Dan kita sudah sampai bab mujahadah ini, Masya Allah, ini betul-betul satu bimbingan yang luar biasa dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesungguhan menjalankan kehidupan agar nanti kita memiliki nilai tinggi setelah kematian kita. Beberapa poin penting di hadis-hadis terakhir yang kita bahas belakangan adalah tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sholat yang jadi inti permasalahan atau kasus atau contoh kasus yang sangat penting dalam bab ini, karena sholat itu sesungguhnya adalah doa terbaik. Jadi orang sholat itu sesungguhnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, isinya pujian kepada Allah dan doa atau permohonan kepada Allah. Intinya sebenarnya itu. Dan itu juga sudah terangkum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, beribadah, memuji, mengagungkan, menundukkan diri, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mengajukan permohonan atau pertolongan. Intinya dua itu. Semua gerakan sholat, semua bacaan sholat dari sejak takbiratul ikram, Allahu Akbar, itu sudah mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa iftitah, apakah yang Allahu Akbar kabirau, apakah yang Allahumma ba'id baini wa baina, itu semua merupakan bentuk pujian dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai salam, sampai tahiyat akhir salam, itu isinya adalah pengagungan, pujian kepada Allah dan permohonan, permintaan. Maka doa yang paling baik adalah doa dengan sholat. Maka banyak para ulama, para sepuh kita menganjurkan, kalau engkau punya masalah, engkau punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dilakukan adalah ambil air wudhu, menggelar sajadah, mengambil air wudhu, menggelar sajadah dan sholat. Itu makna sholat itu sebenarnya
menyandarkan segala persoalan, menyandarkan segala solusi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu baru nanti mencari jalan sunatullahnya, mencari jalan hukum alamnya, mencari jalan sebab akibat alamiah atau manusiawinya. Tidak punya duit, sudah kepepet tidak punya duit. Kalau orang yang muraqabah, orang yang memiliki kesungguhan mujahadah, maka yang dilakukan pertama bangun malam atau tidak malam sekalipun, ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat. Itu upaya pertama. Setelah sholat nanti menempuh jalur sunatullahnya. Tanya ke teman, kirim WA ke teman, ono gawean dan seterusnya. Nah, itu merupakan bentuk proses alamiah yang kita tempuh, yang kita sandarkan bahwa jalan untuk mencapai solusi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan pertama dan utama kita. Kenapa sholat yang kaitannya adalah dia merupakan jalan terbaik di dalam kita menghamba kepada Allah, karena sholat merupakan intisari atau kumpulan doa atau ejawantah doa atau implementasi doa, formulasi doa yang terbaik itu adalah sholat. Sedangkan doa adalah inti dari semua peribadatan. Ad-du'a mukhul ibadat. Doa adalah intisari ibadah, dan formula doa yang terbaik adalah sholat. Maka ketemu benang merahnya di sini. Maka as-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Dan yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan adalah apakah seseorang itu sholat atau tidak. Meskipun KTP-nya Islam, kalau dia mengingkari melaksanakan sholat, maka terutama sholat fardu, maka dia hakikatnya adalah kufur. Hakikatnya adalah kufur. Ya, kalau sudah kufur itu persaksiannya tidak diberlakukan oleh Allah, kemudian perwaliannya tidak berlaku, tidak sah, sembelihan hewannya juga tidak halal, orang kufur. Dan satu lagi yang membedakan kekufuran dengan keimanan itu bukan KTP-nya, bukan lingkungan keluarganya, tetapi bentuk atau bukti dia sholat atau tidak. Maka ini sudah dekat-dekat kurban. Kalau cari tukang sembelih, hati-hati. Jangan asal dia memang terkenal jadi tukang sembelih, jangan asal dia memang punya jagal atau orangnya RPH misalkan. Cek dulu Pak, apakah dia orang sholat atau tidak sholat. Karena sebagian ulama secara tegas menyatakan, bukan seluruh ulama, sebagian ulama, sembelihannya orang yang mengingkari sholat fardu itu haram, karena hakikatnya dia kafir. Hakikatnya ini hati-hati sekali. Dan tentang sholat di beberapa hadis terakhir, hadis 99, hadis 100, 101, 102 itu secara beruntun Al-Imam An-Nawawi mencantumkan. Yang pertama-tama tempo hari dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi SAW sholatnya itu, sholat malamnya ini luar biasa bagusnya dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sangat indah dan sangat panjang. Berdirinya itu sangat lama sampai kaki beliau bengkak. Sahabat yang lain menyatakan sampai kakinya pecah-pecah. Ini bentuk kesungguhan di dalam sholat. Betul-betul sholat itu dirasakan sebagai rasa bersyukur dan rasa mengharapkan berdoa benar gitu. Jadi berdoa itu ya di dalam sholat itu, sehingga setelah sholat itu ya, setelah rangkaian sholat cukup oleh Nabi SAW dituntunkan istighfar, dan ya beberapa hadis lain menyatakan ayat kursi, kemudian zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar,
Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sudah bukan tidak perlu, tetapi tidak harus berdoa ndonga begitu habis sholat. Bar sholat ndonga lah gitu. Nah, ini pemahaman yang masih belum komplit sebenarnya. Sebenarnya di dalam sholat itu sendirilah tempat berdoa, dan memang sudah ada bacaan-bacaan di situ, doa-doa yang memang doa-doa utama. Sehingga kalau ada sekarang ini kita bisa ambil faedah. Kalau ada orang sholat, ya kemudian dia habis sholat hanya sebentar sekali kelihatan wiridan sebentar sekali terus pergi, kita jangan seudon gitu. Wong kuwi ora tau ndonga lek bar salat. Justru di dalam salat itulah, bisa jadi justru di dalam sholat itulah dia mengaplikasikan pemahaman sholat, bahwa di dalam sholat itu dia betul-betul khusyuk, betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah merasa cukup doanya di dalam sholat tadi, kemudian tidak doa-doa ndonga setelah sholat. Gitu. Jadi kadang seperti itu, wong kuwi lho ketoke alim, ketoke nganu gawe jubah jenggoten, tapi lebar sholat gak tahu dungo. Seperti itu. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang kita harus berhusnudzon, karena memang doa yang terbaik itu di dalam sholat. Ini satu poin. Nah, menurut Sayyidah Aisyah seperti itu, Rasul itu Masya Allah bersungguh-sungguh di dalam menghamba kepada Allah di dalam sholat. Bahkan motif beliau apa? Karena dikritik oleh Sayyidah Aisyah, sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tapi kok sholatnya masih kayak gitu. Rasul menjawab, apakah aku tidak ingin? Sebenarnya aku sangat ingin di hadapan Allah itu diakui sebagai hamba abadan syakur, hamba yang tidak saja bersyukur, tetapi hamba yang memiliki kesanggupan bersyukur yang besar. Jadi sholat beliau, ibadah beliau dilandasi oleh kebutuhan untuk bersyukur, bukan hanya sebatas cari pahala, bukan hanya sebatas takut neraka. Itu semua pasti iya, ya, cari pahala iya, pengen terhindar dari surga, dari neraka iya, tetapi kualifikasi yang lebih tinggi lagi adalah dilengkapi dengan kesadaran ridho kepada Allah dan kesadaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ke-101 kemarin, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman menceritakan pernah ikut sholat malam bersama Nabi. Sholat malam bersama Nabi, ya, sholat tahajud atau sholat malam lah, apakah tahajud atau bukan tahajud, karena sholat malam itu bisa tahajud, yakni yang dikerjakan setelah bangun tidur. Kalau belum tidur bukan tahajud namanya, karena tahajud itu artinya adalah terjaga, melilir gitu ya. Jadi sholat malam itu kategorinya bisa tahajud, sholat tahajud, bisa non tahajud, ghairu tahajud. Setelah sholat isya, sholat rawatib 2 rakaat itu sholat lain. Sholat witir setelah sholat isya, ya, meskipun masih jam 7 itu sholat lain. Sholat mutlak, sholat apa saja 2 rakaat setelah sholat isya termasuk sholat lain. Nih, nah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang kemarin kita kaji hujan-hujan itu, dia mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW itu sholatnya Masya Allah, rakaat pertama beliau itu mengikuti sholat, beliau sholat malam. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Ketika surat Al-Baqarah, ya, 10 ayat, 20 ayat, tidak berhenti-berhenti, tidak ada tanda-tanda mau berhenti. Dia berpikir, dia bergumam dalam hatinya, oh ini nanti paling sampai ayat 100 selesai paling, ya, mungkin sampai ayat 100 gitu. Tapi ternyata sampai ayat 100 masih terus Pak, kemarin masih terus. Ini paling nanti sampai 286 atau 285, paling menyelesaikan 1 surat penuh ini, ya sudah siap 2 juz lebih 4 halaman. Ditunggu, sudah diikuti, ditunggu. Nah, kemudian setelah hampir selesai itu Pak, tidak ada tanda-tanda jeda, tidak ada. Dilanjutkan dengan surat An-Nisa, Masya Allah.
Berdiri loh Pak itu Pak, berdiri di rakaat pertama itu. Bayangkan ya, Al-Baqarah 2 juz lebih 4 halaman itu, 2 lembar. Kemudian An-Nisa dulu. Yang menurut Hudzaifah ini An-Nisa dulu. Memang urutan di dalam Al-Quran kan Al-Baqarah, Ali Imran. Ini An-Nisa. Nah, kemudian setelah An-Nisa selesai, kok masih dimulai lagi dengan surat Ali Imran baru di sini. Nah, ini bayangkan ini 5 juz lebih Pak, 5 juz 2 lembar. Berarti berapa itu? 32 lembar, berarti 64 halaman. Sholat di rakaat pertama. Nah, ini Masya Allah, sahabat Hudzaifah ini nggak punya pilihan gitu, yang ikut. Akhirnya begitu, kemudian ruku, dijelaskan di situ rukuknya. Ya, tadi kalau kita kalkulasi rukuknya, yang lama rukuknya itu hampir sama dengan lama berdirinya tadi. Kalau berapa tadi? 5 juz lebih itu ngaji dengan bacaan yang di atas tartil Pak. Nggak hanya tartil, Rasulullah bacaannya bagus. Kata Sayyidah Aisyah itu jangan tanya bagusnya sholatnya Rasulullah, bacaannya, gerakannya. Di antaranya ternyata ini gerakannya, bacaannya di atas tartil, gerakannya luar biasa. Nah, kalau anggap ya Pak, anggap 5 juz itu 2,5 jam misalkan berdirinya itu. Kalau hampir menyamai berdirinya, rukuknya itu hampir menyamai berdirinya, namanya hampir berarti tidak sama. Anggaplah misalnya 2 jam rukuknya, 2 jam. Kemudian iktidal, kemudian sujudnya itu lamanya hampir menyamai rukuknya. Kalau berdirinya anggap 2,5 jam, rukuknya 2 jam, sujudnya anggaplah kita goblok-goblokan aja 1,5 jam. Coba, ada di antara kita orang-orang terkini, ulama sekalipun yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin sholat berpanjang-panjang itu di saat sholat sendiri, sholat tahajud. Ini menuntunkan pada kita semua kalau jadi imam yang pasti kita harus memperhatikan kondisi makmum. Karena makmum tidak punya pilihan. Makmum itu bagaimanapun harus mengikuti imam.